Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri. Pemirsa, episode Bincang Cerdas pada hari ini kami kembali hadir di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Dan siapakah narasumber kami di episode Bincang Cerdas kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa. Seperti yang kami sampaikan, pada hari ini kami hadir di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang di episode Bincang Cerdas kali ini. Kami menghadirkan narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Daman Huri, SPD Kim MM, selaku Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak mau buka masker atau pakai masker mungkin lebih nyaman bagaimana? Boleh bawa Baik, masker? Bapak silakan. Baik Pak, sebelum kita mulai dialog kita, Bapak bisa menyapa pemirsa TV Kepri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daman Huri dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Bapak. Ya, pemirsa, narasumber kedua kita hari ini ada salah satu siswi dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, yaitu Agusti Mayang Sari. Assalamualaikum Agusti. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik Kak. Mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu? Assalamualaikum, saya Agusti Mayang Sari, siswi dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Oke, baik, terima kasih. Pak, gimana dunia pendidikan di tengah pandemi ini? Ya, di tengah pandemi ini ya kita tetap pendidikan tetap berjalan sesuai dengan kurikulum. Cuma ya memang di sini ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan kan seperti itu. Misalnya kalau di dalam pada masa yang tidak pandemi bahwa kurikulum itu harus tuntas, maka di masa pandemi ini ketuntasan kurikulum juga tidak dituntut. Kemudian juga pada saat ini kita sudah bisa masuk 50% PTM. 50%. Ya, jadi untuk di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang ini strategi yang kita lakukan adalah dengan 50% masuk untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan lagi sesi kedua 50% lagi. Sehingga anak-anak itu nanti di kelas itu tidak terlalu banyak sesuai dengan protokol kesehatan, Mbak Siska. Jadi sudah menjalankan 50% PTM ya Pak ya? Iya. Baik, berbicara tentang dunia pendidikan. Nah, sekarang kita berbicara tentang SMA Negeri 5. Apa visi dan misi SMA Negeri 5? SMA Negeri 5 mempunyai satu visi, yaitu menjadikan lingkungan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang yang disiplin, kemudian kreatif, inovatif, berprestasi dan mandiri, serta berakhlak mulia yang dilandasi dengan iman dan takwa. Itu merupakan visinya, sesuai juga dengan bahwa kedepannya bahwa merdeka, kurikulum merdeka memang di sini dituntut kemandirian seorang siswa juga. Ya. Makanya dari situ nantinya bahwa di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang ini kita ada satu program yaitu kewirausahaan yang bertujuan apa? Bahwa setiap siswa itu tidak semuanya nanti dia akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ya. Sehingga nanti diharapkan bahwa pada saat siswa itu tamat, dia sudah mempunyai satu bekal yang bisa digunakan pada saat dia terjun di masyarakat. Benar sekali. Jadi sudah kita latih dari dini untuk jiwa wirausaha para siswa ya Pak ya? Betul. Ya. Selain melatih jiwa wirausaha para siswa, apa yang dilakukan SMA Negeri 5 untuk melatih jiwa kewirausahaan siswa? Jiwa kewirausahaan ini ya ada beberapa hal yang kita lakukan, baik itu di bidang kerajinan, ya ada bidang kerajinan, kemudian ada teknologi tepat guna, kemudian juga rencana ke depan adalah di bidang pertanian juga. Jadi kita mengambil di sini, loh Pak, SMA Negeri 5 ini mana ada lahan untuk pertanian? Yeah. Pada zaman konsep yang modern ini, kan ada satu pertanian misalnya seperti penanaman sayur hidroponik. Itu kan merupakan satu life skill yang nantinya bisa kita terapkan
kepada anak-anak yang nantinya dia terjun ke masyarakat, mungkin dia punya satu bekal. Oh ini loh, dulu saya waktu sekolah saya punya punya ilmu tentang pertanian di sini. Kan kita tahu bahwa di Tanjung Pinang ini juga sudah banyak orang yang menyenangi sayur-sayur hidroponik. Iya, benar Itulah. sekali. Kemudian juga tadi yang di bidang tepat guna sebagai contoh bahwa di sekolah kami juga ada kemarin siswa itu ikut pertandingan yang diadakan oleh Umrah itu, business plan itu, dia membuat makanan kucing. Makanan kucing. Iya, dan pada saat itu saya pun tidak nyangka juga, ternyata mereka itu punya satu kreativitas. Saya pun ide dari siapa? Kan dari kami Pak. Benar dari kalian? Iya, kami dibimbing oleh Pak Suprianto, guru mereka. Salah satu guru ya. di sini. Salah satu guru di sini yang memang dia sangat menyenangi bidang kewirausahaan ini. Alhamdulillah pada saat perlombaan itu, pada saat seleksi pertama masuk dalam 10 besar ya. Nah, ya 10 besar, kemudian yang 10 besar itu diundang ke Umrah untuk menyampaikan secara langsung di situ ya pemaparannya, dan alhamdulillah SMA Negeri 5 mendapat juara 1. SMA Itu Mbak Negeri Siska. Iya. Mewakili kota ya Pak ya, tingkat kota ini ya lombanya? Ini umum, jadi dari mana-mana itu, ada yang dari Lingga, kemudian ada dari Batam. Saat itu yang dari Tanjung Pinang ini hanya diwakili oleh 2 sekolah yang lolos. Yang lolos untuk 10 besar itu hanya 2 sekolah, salah satunya adalah SMA Negeri 5, dan alhamdulillah itu tadi menjadi juara 1. Luar Iya. biasa sekali. Baik Bapak, dari kegiatan kewirausahaan ini apakah SMA Negeri 5 menyiapkan anggaran khusus Pak? Anggaran itu, kalau untuk anggaran ini kan kita nanti bisa menggunakan, salah satunya adalah dari dana yang ada di sekolah, yaitu baik dana BOS maupun SPP. Itulah anggaran yang kita gunakan. Jadi anggaran itu nanti dimasukkan di dalam RKAS sekolah. Berarti ada anggaran yang disediakan khusus ada ya Pak ya, untuk menyemangati para siswa ini ya Pak ya? Ada, karena tidak mungkin satu kegiatan bisa berjalan tanpa suatu anggaran. Benar sekali. Baik Bapak, kita jeda sesaat boleh Pak? Boleh. Agusti, kita jeda dulu ya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa Bincang Cerdas. Kembali lagi bersama kami dan masih bersama narasumber kami, Bapak Daman Huri, selaku Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Dan salah satu siswi yaitu Agusti Mayangsari. Bapak izin saya bertanya dulu untuk Agusti. Silahkan Mbak Siska. Baik Agusti, tadi disampaikan oleh Pak Kepsek yaitu salah satu yang sudah diikuti dari dunia kewirausahaan yaitu
di bisnis plan yang diadakan oleh Umrah, dan SMA Negeri 5 berhasil meraih menjadi juara 1 dengan memproduksi pakan kucing. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa sih pakan kucing ini yang disebut sama apa ya? Makanan kucing anabul atau apa nih disebutnya? Anabulku, Kak. Anabulku. Oke, jelaskan dong. Jadi anabulku ini sebuah pakan kucing kering yang kami produksi sendiri. Itu terbuat dari limbah cangkang ketam yang kami dapatkan dari rumah-rumah produksi yang mengelola daging dari ketam ini sendiri. Oke. Nah, kalau ide pertama kali itu bagaimana? Pertama kali kami melihat ada sebuah rumah produksi ini, mereka hanya menggunakan atau mengolah itu daging dari ketamnya saja. Jadi cangkangnya ini hanya dibuang dengan sia-sia dan menumpuk menjadi limbah. Jadi kami berpikir untuk mengelola limbah ini sebagai produk yang bernilai jual. Kandungan dari cangkang ketam ini dapat digunakan sebagai pengawet oleh produk kami. Jadi cangkang ketamnya sebagai pengawetnya. Oke. Nah, Agusti sendiri dalam kegiatan ini berperan sebagai apa nih? Saya sebagai ketua dari tim kewirausahaannya. Oh, luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa nih suka dukanya selama menjalankan kewirausahaan ini? Suka dukanya mungkin ada yang nggak beda konsep dari desain. Ada berapa timnya nih? Ada 10. Ada 10 orang. Selain tadi beda konsep, apalagi? Mungkin kan puasa kan kami buat produknya juga panas-panas gitu kan. Oke, jadi masih standar lah ya suka dukanya ya. Oke, semangat terus ya Agusti. Baik, saya beralih ke Pak Kepsek lagi. Silakan, Mbak. Pak, ini kan sangat luar biasa sekali hasil dari kewirausahaan siswa dan meraih juara 1 di lomba ya tingkat kota dan luar kota ya Pak ya. Nah, kemudian apa pendapat Bapak dengan adanya hasil dari siswa ini Pak? Ya, kami sebagai pimpinan di sini sangat senang sekali apa yang sudah dihasilkan oleh anak-anak kami berkat bimbingan oleh guru, tentunya kan gitu. Kemudian kami juga merencanakan bahwa ini kalau bisa nanti kita tawarkan atau kita jual di masyarakat, apa salahnya kalau memang itu bisa. Namun untuk menuju ke situ kan perlu juga nanti persiapan yang matang seperti uji lab untuk menentukan kandungan gizi dan sebagainya. Kemudian juga kita harus berpikir juga kemasannya seperti apa, kemudian nilai artinya nilai produksinya, karena kan kalau sudah kita jual juga ke masyarakat kan berarti itu sudah merupakan satu bisnis yang harus kita anukan juga antara biaya produksi dengan berapa yang harus kita dapatkan atau hasil dari itu, keuntungannya itu berapa itu. Kemudian juga kami juga menganukan juga kepada anak-anak kami di kewirausahaan itu bahwa selalu saya tekankan bahwa disinilah nanti yang bisa menjadikan salah satu kecakapan hidup untuk kalian sama anak-anak, saya bilang seperti itu. Nah, sejauh ini selain sudah meraih juara 1, sudah sampai ke tahap seperti apa Pak hasil dari pakan kucing ini? Pakan kucing ini ya memang sudah secara sudah oke, sudah ready. Kan sudah itu. ready. Iya, tinggal nanti untuk produksi besar-besaran aja mungkin yang perlu kajian lebih jauh, karena kan bagaimanapun itu tadi ya untuk ini kedepannya itu kan harus kita pikirkan lagi. Apakah bisa menjadi salah satu produk andalan dari SMA Negeri 5 Pak? Insya Allah, saya punya satu keyakinan bisa, karena ini optimis ya Pak? Optimis, karena ini memang belum ada kayaknya di Tanjung Pinang yang mencoba membuat satu produk makan kucing seperti ini. Oke, luar biasa. Kira-kira nih Pak, kalau sudah persiapan sudah oke, terus bagaimana kira-kira cara dari SMA Negeri 5 untuk memasarkan ke masyarakat? Untuk memasarkan itu kan, ini kan sebenarnya kan yang terpenting juga, ini kan menumbuhkan jiwa entrepreneur terhadap siswa. Jadi salah satunya ya nanti memasarkan itu bagaimana dia itu bisa menawarkan produk ini, bisa juga kalau sekarang kan ada sosmed dan sebagainya, mungkin juga bisa lewat itu.
Kemudian juga bisa juga ditawarkan kalau di lingkungan sendiri mungkin ke majelis guru, kemudian ke kawan-kawan, mungkin juga tawarkan ke keluarga di rumah. Kan bisa juga nanti misalnya pakai apa? Instagram atau apa Iya, itu. benar. Iya. Nah, itulah kira-kira nanti penawarannya bisa seperti itu. Nah, untuk sekarang Pakan Kucing Anabulku ini jangka pendek kegiatan yang akan dilakukan Pak, kira-kira seperti apa? Kegiatan dalam jangka pendek ini ya kita sebenarnya kita tidak hanya terfokus di sini aja. Yang terpenting bagi kita bahwa program kewirausahaan untuk anak-anak ini bisa jalan. Jadi bukan hanya ini kan salah satu produk andalan juga. Oh ya Mbak Sisa, seperti kemarin kami di sini juga dari ada tanding kuliner Nusantara. Wow. Itu anak SMA 5 itu meraih 2 juara. 2 juara. Iya, yang tim 1 juara 1, tim satunya lagi juara 3. Itu yang 3. diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Oh, luar biasa sekali. Itu yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Nah, kira-kira berarti kuliner masak nih Pak, siswa SMA kita. Wow, luar Iya, biasa betul. sekali. Jadi Menyabit 2 juara ya Pak ya, 1 dan 3 ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Itu sudah melatih sebenarnya jiwa kewirausahaan mereka, mungkin dari segi tata boga. Betul. Oke, baik sekali. Bapak, saya beralih ke Agusti boleh? Silakan. Oke, Agusti masih semangat? Masih semangat. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak produksi dari Pakan Kucing Anabulku ini? Kami sudah memproduksi dari awal lomba hingga sekarang itu kurang lebih 5 kilo. 5 kilo. Kira-kira dari 5 kilo itu sudah ada yang dijual atau mungkin dijual secara internal dulu? Sudah ada dari Sudah ada. keluarga atau teman-teman. Oke, mungkin bisa ditunjukin ke kamera. Bisa dikasih tahu juga ke depannya harganya berapa? Untuk ukuran 250 gram, ini Anabulku pakan kucing kering, harganya yaitu 10.500. Oke, luar biasa sekali. Baik Bapak dan Agusti, kita boleh jeda kembali Pak. Oke, mohon maaf. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi, maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa Bincang Cerdas, kembali lagi bersama kami di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Dan kita coba ke Agusti dulu ya Pak. Oke Agusti, dari tadi kan sudah dijelaskan berapa harga per pack-nya untuk pakan kucing Anabulku ini. Kemudian tadi Kak Siska lihat juga ada tas kecil. Nah, apa sih sebenarnya itu? Jadi tas ini Ditunjukin dong ke pemirsa. Jadi tas ini merupakan salah satu cara pemasaran kami Wow. sebagai produsen untuk memberikan 10 konsumen pertama untuk pembelian 500 gram produk kami itu mendapatkan tas cantik ini Tas yang cantik terbuat ini. dari limbah karung goni tepung yang kami daur ulang juga sendiri.
yang juga diproduksi oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Oke, luar biasa sekali pemirsa TV Kepri. Nah, tadi ada bisikan sedikit untuk Kak Siska. Bagaimana cara dari awal hingga menjadi pakan kucing Anabulku ini? Jadi pertama itu kami mengambil limbah cangkang itu dari nelayan-nelayan pesisir, atau juga kami mendapatkan dari pengelola daging dari ketam tersebut. Jadi cangkangnya ini dibuang dan tidak dipakai, oleh karena itu kami ambil dan kami olah menjadi tepung. Lalu kami jadikan adonan dan dapat kami jemur, kami bentuk dan kami jemur atau kami panggang ketika musim hujan. Nah, untuk komposisinya sendiri itu kan tidak hanya dari cangkang ketam aja, karena cangkang ketam itu bersifat untuk mengawetkan. Ya, jadi selain cangkang ketam, komposisi apa saja yang ada dalam kandungannya? Terdapat wortel sebagai serat, ikan tuna sebagai gizinya, kemudian yang cangkang itu sendiri sebagai pengharum juga, aroma, lalu tepung terigu dan tepung jagung. Tepung jagung, oke baik. Luar biasa sekali loh Pak, siswanya menjelaskan sangat matang Pak ya. Jadi pihak sekolah sangat mendukung ya Pak dengan kegiatan ini? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Baik Pak, dengan adanya kedepannya mungkin akan dikembangkan lagi, bahkan akan dipromosikan ke masyarakat setempat. Apakah pihak SMA Negeri 5 berencana untuk bekerja sama dengan pihak lain Pak? Itu memang satu gagasan dari kami ya, untuk melakukan satu kerjasama dengan pihak lain. Karena bagaimanapun ya untuk bahannya dan seterusnya, seperti itu kan tadi ada cangkang dan sebagainya, kan kalau kita tidak bekerja sama dengan pihak lain kan susah. Jadi kalau selama ini ya memang anak-anak itu sudah secara mandiri, dia sudah menghubungi dengan pihak-pihak yang ada kerajinan cangkang seperti di Teluk Keriting kan itu kan. Kemudian juga sudah survei juga di Kampung Bugis itu ada. Nah, jadi itulah cangkangnya diambil baru dibuat yang seperti ini. Nah, jadi sepertilah sementara ini kerjasamanya. Sementara ini kerjasamanya seperti itu ya Pak. Untuk kedepannya mungkin sudah sukses luar biasa sekali ya. Baik Pak, sudah kita bahas tentang pakan kucing Anabulku ini. Nah tadi Bapak sempat menyampaikan di segmen sebelumnya bahwa siswi SMA Negeri 5 meraih juara 1 dan 3 di lomba kuliner yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Nah, pengembangan dari pihak SMA Negeri 5 dengan adanya meraih juara dari siswanya ini bagaimana Pak? Ya, pengembangannya ya kita tetap memotivasi kepada anak-anak kami, siswa-siswa itu, bahwa apa yang sudah diraih itu berarti sesuatu hal yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Dan seperti kalau pada saat yang lomba kuliner itu kan mengambil tema itu adalah nasi liwet. Nasi liwet. Iya. Kemudian yang satu lagi temanya kalau tidak salah nasi dagang. Nasi dagang. Iya. Luar biasa sekali, nasi liwet dan nasi dagang jadi andalan dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Oke baik Pak, berjalannya kegiatan ini dan kesuksesan para siswa-siswi tidak terlepas dari peran guru dan kepala sekolah serta orang tua. Nah dari hasil kreativitas dan inovatif siswa, apa yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan potensi guru dalam membina kreativitas siswa tersebut? Untuk kreativitas siswa ini saya lakukan kepada guru-guru, selalu saya tanamkan. Yang pertama, bahwa keberhasilan seorang siswa itu merupakan salah satu kebahagiaan untuk kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan juga kepada kawan-kawan guru itu bahwa keikhlasan kita di dalam membimbing siswa dalam berkreativitas. Karena tanpa keikhlasan berarti kita bekerja hanya menuntut, artinya bukan menuntut, hanya melepaskan tanggung jawab saja, kan itu. Tapi kan di sini kalau keikhlasan maka dia akan bagaimana memotivasi anak-anak itu atau siswa itu secara maksimal. Oh ini gini. Jadi saya jadikan bahwa seorang siswa itu samalah dengan kalau di rumah sebagai anak sendiri. Kemudian juga kalau misalnya anak itu tanding misalnya kan sudah berhasil, kami juga memberikan satu apresiasi
meskipun itu hanya sekedar misalnya hanya ucapan terima kasih dan cindera mata yang tidak bisa dilihat berapa nilainya, tapi itulah artinya bahwa kepedulian kita dari sekolah untuk memberikan satu apresiasi terhadap guru yang telah membimbing anak-anak. Itu yang kami lakukan di sini. Itu dalam bentuk motivasi sebenarnya ya Iya, Pak ya. Jadi betul. guru merasa dihargai Iya. dan semangat sekali. Baik, luar biasa sekali Bapak ini. Baik Pak, harapan Bapak untuk para siswa dan para guru SMA Negeri 5 bagaimana Pak? Kalau harapan saya kepada yang pertama terhadap kawan-kawan guru, ya itu tadi, tetaplah membimbing siswa-siswa kita yang ada di sini. Karena bagaimanapun keberhasilan mereka adalah keberhasilan kami, kan seperti itu. Kemudian kalau terhadap anak-anak atau siswa-siswa, bahwa saya menginginkan bahwa anak-anak itu mempunyai dua kompetensi. Dia punya kompetensi di bidang akademik, ya. Selain itu dia punya kompetensi di bidang non akademik. Jadi bisa membentuk satu jiwa entrepreneur tadi atau jiwa kewirausahaan, sehingga itu bisa menjadikan satu bekal kecakapan hidup manakala dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Juga saya tanamkan juga kepada anak-anak bahwa saya sangat senang sekali suatu saat jumpa dengan kalian, bahwa kalian sudah menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Luar biasa sekali. Baik Pak, sedikit mungkin Bapak bisa memberikan motivasi kepada dunia pendidikan di Provinsi Kepri. Silakan Pak. Untuk pendidikan di Provinsi Kepri, ya, jadi kalau menurut saya ya kita tidak hanya mendidik siswa di dalam bidang akademik saja, tetapi kita juga bisa menumbuhkan kreativitas anak baik di bidang non akademik maupun bidang-bidang lain seperti bidang kewirausahaan dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk TV Kepri. Bapaknya sukses dan sehat selalu. Amin. Semoga SMA Negeri 5 semakin maju dengan segala sektor akademik dan non akademik, dan yang pastinya dalam dunia kewirausahaannya. Terima kasih Bapak Damanhuri dan terima kasih untuk Agusti. Iya. Saya pamit undur diri ya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang bersama Bapak Damanhuri SPD Kim MM selaku Kepala SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, dan salah satu lagi siswa dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang yaitu Agusti Mayangsari. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.